Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Video kali ini kembali saya akan berbagi tutorial, yaitu 10 trik atau tips pada Excel yang menurut saya bisa untuk membuat pekerjaan kita selesai lebih cepat. Baik, kita langsung saja. Trik yang pertama adalah membuat tabel secara otomatis. Otomatis yang saya maksud misalnya ketika kita mengetik atau mengisi setiap baris pada masing-masing kolom di tabel, garis tabelnya akan muncul secara otomatis. Misalnya kita ketik 1 pada baris pertama tabel ini, maka garis pada tabelnya akan muncul secara otomatis. Misalnya kita ketik lagi angka 3, maka setiap garis pada tabelnya akan muncul secara otomatis. Begitu juga misalnya kita ketik pada baris lainnya, misalnya kita ketik angka 9, maka sama seperti yang kita buat sebelumnya. Untuk membuat tabel otomatis seperti yang saya contohkan tadi, caranya yang pertama kita blok dulu baris dari kolom A4 sampai kolom F7. Kemudian pada keyboard kita tekan tombol Ctrl, kemudian tombol Shift dan tanda panah ke bawah. Setelah row-nya kita seleksi, kita kembali ke atas. Kemudian langkah selanjutnya kita klik pada conditional formatting tetap di tab Home di sini. Kita klik conditional formatting, kemudian kita pilih New Row. Kita klik. Selanjutnya pada select arrow type di sini kita pilih yang bagian terakhir. Kita klik di sini. Kemudian kita klik pada kolom format value. Kita klik. Kemudian kita klik pada row A4 atau pada baris pertama yang akan kita buat tabel. Kemudian kita kembali ke kolom format value, kita ketik tanda kurang dari dan lebih dari atau tidak sama dengan. Kemudian kita ketik tanda kutip 2 kali. Selanjutnya untuk icon dolar yang di angka 4 ini kita buang atau kita hapus. Kemudian kita ke tombol format di bagian kanan di sini, kita klik. Kemudian pada bordernya, di sini kita bisa menentukan bentuk garis dari tabel yang akan kita buat. Untuk contoh di sini saya pilih yang garis lurus. Kemudian untuk outline-nya saya pilih yang di tengah, kemudian kita klik tombol OK. Kemudian kita klik OK lagi. Sekarang kita uji, kita ketik angka 1 misalnya, sekarang sudah berhasil. Atau misalnya kita ketik angka yang lain di dalam tabel ini, misalnya angka 5. Sekarang kita sudah berhasil untuk membuat tabel secara otomatis. Kemudian apabila dalam perjalanannya kita hanya memerlukan beberapa halaman, sementara yang kita seleksi tadi sampai pada baris terakhir. Caranya kita kembali ke conditional formatting, kemudian kita pilih manage row di bagian bawah di sini. Kita klik. Kemudian yang kita ubah pada kolom apply to di sini. Misalnya kita membatasi hanya sampai baris 100 misalnya atau baris 10. Maka di sini tinggal diganti seperti yang ada di layar. Kita ketik angka 10. Kemudian kita klik tombol OK. Sekarang kita uji di kolom 10 apakah masih otomatis garisnya. Masih. Kemudian kita uji lagi pada baris yang nomor 12. Sekarang tidak lagi. Sekali lagi untuk mengedit tabel ini kita habis kembali ke conditional formatting, kemudian kita pilih manage row di bagian bawah, kemudian pada kolom apply to ini tinggal kita ubah angka barisnya. Tips atau trik berikutnya adalah bagaimana kita menampilkan header atau judul pada tabel ini di setiap halaman di hasil cetak. Misalnya sebagai contoh di sini kita ke print preview. Ini adalah halaman pertama dan ini headernya atau judul pada kolom tabelnya. Ini halaman pertama, kemudian kita lihat pada halaman kedua, di sini tidak ada. Yang kita mau pada halaman kedua ini sama seperti halaman pertama ketika dicetak. Untuk membuat header berulang pada hasil cetak tersebut, caranya kita blok pada baris yang akan kita jadikan header. Untuk contoh di sini pada kolom atau pada baris A3. Ini kita blok semua seperti yang ada di layar. Kemudian pada bagian atas di sini, tulisan A3-nya kita ganti dengan print titles. Print, kemudian underline atau garis bawah, kemudian titles. Seperti ini, teman-teman. Kemudian kita enter. Selanjutnya kita cek pada print preview. Ini halaman pertama, kemudian kita cek pada halaman kedua. Sekarang headernya sudah muncul di halaman kedua. Kemudian kita cek lagi di halaman berikutnya. Pada halaman 3 juga sudah muncul. Jadi kita tidak lagi membuat judul atau header tabel secara manual di lembar kerja kita.
Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana caranya kita mengubah bentuk tabel dari horizontal ke bentuk vertikal. Yang bagian atas ini adalah bentuk tabel yang horizontal, kemudian kita akan ubah ke bentuk tabel yang vertikal. Untuk judul kolomnya, untuk tabel yang vertikal ini sama seperti yang horizontal, yaitu ada bulan, ada pendapatan, dan biaya. Caranya kita blok dari bulan Januari sampai bulan Agustus berikut dengan nilai di bawahnya, seperti yang ada di layar. Kemudian kita Ctrl C atau kita copy. Kemudian kita arahkan kursor di bagian baris di bawah bulan di sini. Kita klik. Kemudian kita klik kanan atau bisa menggunakan menu paste di bagian atas di pojok kiri atas. Kita pilih paste spesial. Kemudian untuk pilihan paste-nya ini biarkan all. Kemudian pada pilihan operasinya di sini kita klik pada pilihan transpose. Kita klik, beri tanda centang, kemudian kita klik tombol OK. Sekarang sudah jadi, kita sudah berhasil memindahkan bentuk tabel dari bentuk horizontal ke bentuk vertikal. Yang selanjutnya adalah cara cepat untuk menghapus data duplikat pada isi tabel. Di sini saya sudah punya satu contoh tabel yang akan kita hapus data duplikatnya. Caranya kita blok seperti yang ada di layar, kemudian kita ke tab data di bagian sini, kemudian kita pilih atau kita klik pada remove duplikat. Kita klik, selanjutnya akan muncul Windows peringatan. Untuk pilihannya kita biarkan tetap seperti di sini, di expand the selection, kemudian kita pilih atau kita klik tombol remove duplikat. Pada Windows berikutnya, di sini kita hilangkan centang pada kolom nomor, karena kita hanya akan menghapus data duplikat pada kolom rincian. Kita hilangkan centangnya, kemudian kita klik tombol OK. Sekarang kita sudah berhasil menghapus atau meremove 7 data duplikat. Kemudian kita klik OK. Pada isi tabel ini tidak ada lagi data yang sama. Yang berikutnya adalah cara untuk memindahkan kolom tabel. Sebagai contoh di sini kita akan memindahkan kolom untuk unit. Misalnya kolom ini akan kita pindah di antara kolom rincian dan harga. Kita tarik. Dengan cara ini maka untuk kolom harga akan terhapus. Untuk itu supaya tidak menghapus kolom lainnya, caranya adalah kita blok seperti di layar untuk kolom E ini, yaitu pada kolom unit. Setelah kita blok, kita tekan tombol Shift pada keyboard, kemudian kita tarik atau kita geser, kita pindahkan di antara kolom rincian dan kolom harga, kemudian kita lepas. Sekarang kita sudah berhasil memindahkan kolom unit ini tanpa harus menghapus isi kolom pada kolom D tadi. Begitu juga misalnya kita akan memindahkan kolom harga yang berada pada kolom E ini. Kita blok sekali lagi, kemudian kita tekan Shift pada keyboard, kemudian kita pindahkan. Begitu juga untuk memindahkan kolom yang lain. Berikutnya adalah cara cepat untuk melakukan filter data. Misalnya pada contoh di sini, kita akan memfilter khusus untuk produk Honda. Cara cepatnya kita blok di salah satu baris yang produknya Honda. Kemudian kita klik kanan, selanjutnya kita pilih filter. Kemudian pada filter ini kita pilih misalnya bagian yang pertama, yaitu filter by selection self value. Kita klik. Maka yang dimunculkan khusus yang produk Honda. Kita cek pada print preview. Kemudian berikutnya kita ingin mencari khusus produk Kawasaki misalnya. Kita hilangkan centang pada produk Honda. Kemudian kita klik OK. Sekali lagi, cara cepat untuk melakukan filter, misalnya kita akan memfilter yang khusus produk Yamaha, kita klik di salah satu baris yang produknya Yamaha, kemudian kita klik kanan, kemudian kita pilih filter, kemudian kita klik pada filter by selection self value. Berikutnya adalah melakukan analisis data dengan cepat atau quick analysis. Untuk contoh di sini saya punya satu tabel produk dan penjualannya pada setiap bulan. Untuk melakukan analisis kita blok seperti yang ada di layar. Kemudian kita klik pada menu Quick Analysis atau pada keyboard kita tekan Ctrl D. Kita klik. Di sini sudah muncul, ada formatting, ada chart, total, table, dan lainnya. Misalnya di sini ada data bar, kemudian ada color scale di sini, kemudian ada icon set, dan seterusnya. Pada color scale ini, jika angkanya semakin tinggi, maka warnanya akan semakin hijau. Begitu juga sebaliknya, jika angkanya semakin rendah, maka warnanya akan semakin merah. Kemudian untuk icon set di sini bisa kita lihat khusus angka yang naik akan ditandai dengan tanda panah ke atas warna hijau. Kemudian yang terakhir di sini ada clear format, yaitu untuk menghapus isi tabel. Kemudian ada chart di sini, kita bisa menggunakannya untuk memunculkan grafik berdasarkan angka yang ada pada tabel.
kemudian ada total, ada tabel, dan seterusnya. Kemudian yang paling sering digunakan biasanya adalah formatting dan total. Misalnya untuk total di sini ketika kita pilih yang pertama yaitu sum, secara otomatis angka akan dijumlahkan ke bawah. Kemudian ada juga untuk menghitung rata-rata dan persentase. Untuk menjumlahkan ke samping, di sini bisa kita klik pada sum yang bagian ini. Begitu juga misalnya untuk menghitung persentase ke samping. Dengan fungsi ini sekali lagi kita bisa melakukan analisis data dengan cepat. Berikutnya adalah cara cepat untuk mengekstrak data ke kolom tabel. Data seperti ini kita dapatkan dari file yang bentuknya CSV. Untuk contoh di sini misalnya ini adalah data dari aplikasi desktop, data absensi karyawan. Jika kita lihat di sini ada tanggal, kemudian ada nama, kemudian ada waktu. Di sini adalah waktu jam masuk dan juga waktu jam pulangnya. Untuk mengekstraknya ke dalam bentuk tabel satu persatu, caranya kita blok. Untuk contoh yang pertama di sini adalah kita memisahkan atau mengekstrak data yang pemisahannya adalah tanda koma. Setelah kita blok seperti yang di layar, kita ke data, ke tab data di bagian di sini. Kemudian kita klik pada text to column. Untuk pilihan pada original data type-nya di sini kita biarkan di posisi delimited. Kemudian kita klik pada tombol next. Selanjutnya pada delimiternya, karena ini adalah koma, tanda koma, maka kita beri centang pada pilihan koma. Kemudian untuk ordernya ini kita hilangkan centangnya. Sekarang kita perhatikan pada data preview-nya sudah dipisahkan. Jika sudah dirasa pas, selanjutnya kita klik pada tombol next. Klik pada tombol finish. Sekarang datanya sudah terpisah. Ini tinggal bisa kita sesuaikan, misalnya tanggal, kemudian nama, jam masuk, kemudian jam pulang. Tinggal kita rapikan tabelnya. Sekarang kita sudah berhasil mengekstrak data yang pemisahnya tanda koma. Contoh berikutnya kita akan memisahkan data yang seperti yang ada di layar ini yang dipisahkan oleh tanda garis lurus. Caranya sama, kita blok seperti tadi, kemudian kita ke tab data, selanjutnya kita klik pada text to column. Kemudian kita klik next. Karena tanda pemisahnya adalah garis lurus, maka kita pilih pada pilihan order. Dan kita masukkan di sini garis lurus atau kita ketik garis lurus. Selanjutnya kita pilih next, kemudian kita klik finish. Sekarang sudah berhasil kita pisahkan, tinggal kita buat tabelnya. Berikutnya membuat titik 2 dengan rapi secara otomatis. Apabila kita ketik secara manual biasanya tidak atau kurang rapi. Caranya kita seperti contoh di sini, kita blok bagian yang ingin kita beri tanda titik 2. Kemudian kita klik kanan. Selanjutnya kita pilih format cell. Kita klik format cell. Kemudian kita pilih custom di bagian bawah sekali. Selanjutnya pada bagian tab di sini untuk generalnya ini kita hapus. Kemudian kita ketik atau kita masukkan tanda add, kemudian tanda bintang. Selanjutnya kita beri satu space, kemudian tanda petik. Selanjutnya kita ketik titik 2, kemudian tanda petik lagi. Setelah selesai kita klik pada tombol OK. Maka secara otomatis titik 2-nya sudah muncul dan ini kita pastikan rapi. Berikutnya adalah cara cepat untuk membuat nomor urut. Misalnya kita ingin membuat nomor urut dengan cepat nomor 1 sampai 100. Caranya kita ketik terlebih dahulu angka 1. Kemudian angka ini kita klik seperti yang ada di layar. Kemudian kita klik pada fill di bawah auto sum di bagian sini. Selanjutnya kita klik pada series. Kita klik pada bagian series in-nya. Di sini kita pilih atau kita klik pada kolom. Karena kita akan membuat nomor secara urut dari atas ke bawah atau secara vertikal. Kemudian pada step value-nya ini biarkan 1 karena kita akan membuat angka dari nomor 1. Kemudian pada stop value-nya misalnya kita buat 100 atau misalnya 50. Untuk contoh di sini saya buat 100. Setelah kita ketik angka terakhirnya kemudian kita klik tombol OK. Maka secara otomatis nomor urutnya sudah jadi. Kita cek. Nomornya sudah 1 sampai 100. Baik, demikian video kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan salam sehat.